Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Triandayani, siswi dari SMK Kesehatan Prima Indonesia, kelas 12, jurusan Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit tifus yang disebabkan oleh kuman Salmonella. Untuk memenuhi penugasan USP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum saya memaparkan presentasi ini, tetapi alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe di video ini supaya muncul notifikasi dari channel ini ya guys. Di sini lanjut saja saya presentasikan di slide pertama, yaitu menjelaskan deskripsi teoritis. Apa sih yang dimaksud dengan demam tifus? Demam tifus ialah infeksi saluran pencernaan oleh bakteri Salmonella typhi yang kemudian akan menyebar ke organ tubuh seperti hati, limpa, dan kantung empedu. Bakteri Salmonella typhi dapat bertahan dalam suasana asam di lambung sehingga dapat menginfeksi sampai ke organ usus. Bagaimana sih penyebaran demam tifus ini? Yaps, penyebaran demam tifus ini melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi atau melalui kontak fisik dengan seseorang yang terinfeksi ini guys. Tanda dan gejala umumnya itu seperti demam tinggi, sakit kepala, sakit perut, sembelit atau diare. Sebenarnya penyakit ini sudah sangat jarang ditemukan di negara-negara maju nih guys, karena tingkat sanitasinya jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Meskipun seseorang telah sembuh dari tifus nih guys, tetapi di dalam tubuhnya kemungkinan masih terdapat bakteri Salmonella typhi selama beberapa tahun, sehingga penderita dapat mengalami kekambuhan nih guys. Oke, lanjut ke slide kedua. Di slide kedua ini membahas tentang tanda dan gejala demam tifus secara spesifikasi nih guys. Yang pertama, berkeringat dingin, tubuh menjadi lemah dan lemas, terjadi demam yang semakin meningkat secara bertahap dari hari ke hari, kehilangan nafsu makan, dan terjadi penurunan berat badan, sakit kepala, batuk kering, mual, nyeri pada otot, terjadi diare atau konstipasi atau sembelit, nyeri pada perut. Baik, kita lanjut ke slide ketiga. Di slide ketiga ini ada pertanyaan tentang materi tifus nih guys. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana tipoid terdiagnosa? Diagnosa yang pertama akan dilakukan pemeriksaan feses, darah, dan urin, yang dimana sampel tersebut akan diperiksa oleh laboratorium untuk dilakukan kultur bakteri, identifikasi bakteri yang menginfeksi pada tubuh penderita nih guys. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana tifus berkembang di dalam tubuh? Kuman memasuki tubuh melalui usus dan berkembang biak pada kelenjar dan pembuluh getah bening. Kemudian, kuman memasuki aliran darah dan menyebabkan terjadinya gejala sakit, kepala, dan demam. Melalui aliran darah, kuman memasuki berbagai organ seperti hati, limpa, kandung empedu, dan sumsum tulang nih guys. Next, lanjut ke slide keempat. Di slide keempat ini memaparkan faktor resiko tipoid. Yang pertama, melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi kuman tipoid. Yang kedua, mengkonsumsi air yang terkontaminasi oleh Salmonella typhi. Yang ketiga, bekerja atau melakukan perjalanan ke daerah-daerah di mana demam tipoid berkembang. Baik, kita lanjut ke slide kelima. Di slide ini memaparkan tentang penanganan tipoid. Yang pertama, penggunaan obat golongan antibiotik. Pada penggunaan obat antibiotik, saya sangat menyarankan untuk Anda berkonsultasi dulu nih guys dengan dokter. Yang kedua, mengkonsumsi cairan. Mengkonsumsi cairan untuk mencegah terjadinya kekurangan cairan pada tubuh. Yang terakhir, pengobatan untuk meredakan gejala, seperti pemberian obat untuk menurunkan suhu tubuh. Oke, lanjut ya guys ke slide selanjutnya. Pada slide ini menjelaskan hal-hal untuk membantu mempercepat kesembuhan. Yang pertama, istirahat penuh di tempat tidur selama minimal 3 hari. Usahakan untuk tetap menggerak-gerakkan kaki. Yang kedua, usahakan untuk sementara makan makanan yang lunak atau lembut ya guys. Misal, bubur, agar-agar, sup, dan nasi tim. Yang ketiga, minum 8-10 gelas air sehari untuk mencegah dehidrasi akibat demam atau diare. Yang keempat, jangan makan buah yang sudah dipotong lama. Yang kelima, jauhi makanan yang mengandung sayuran mentah. Misal, salad, lalap, karedok. Yang keenam, tutup makanan di meja makan dengan tudung atau simpan dengan baik di lemari, sehingga terhindar dari kecoa, lalat, dan tikus. Yang ketujuh, cuci tangan secara menyeluruh dengan sabun dan air bersih setelah keluar dari toilet
dan sebelum menyiapkan makanan. Oke, kita langsung saja ke slide terakhir. Di slide terakhir ini memaparkan pencegahan demam tifus. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar sebelum menyiapkan makanan, akan makan atau minum, dan setelah menggunakan toilet. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, mencuci makanan dan mengolahnya dengan tepat. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang dimasak dan disajikan panas atau buah-buahan yang telah dikupas sendiri seperti pisang dan mangga. Yang kelima, menjaga kebersihan toilet dengan membersihkan menggunakan desinfektan setiap hari. Yang keenam, konsumsi minuman dalam kemasan atau air yang direbus. Yang ketujuh, memastikan segel masih bagus sebelum dikonsumsi. Dan yang ke-8, lakukan vaksinasi. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi yang sudah saya jelaskan keseluruhannya dari slide set yang sudah saya paparkan kepada Anda, bahwa periode inkubasi bakteri adalah waktu dari mulai tubuh terinfeksi hingga munculnya gejala. Timbulnya gejala biasa terjadi antara 7 hingga 14 hari setelah tubuh terinfeksi, namun bisa lebih singkat 3 hari setelah terinfeksi atau tertunda hingga 30 hari. Tanpa dilakukan penanganan dan terapi yang benar, penyakit dapat berlangsung selama 3-4 minggu. Oke guys, semoga dengan video pembelajaran ini Anda dapat mengambil manfaat dari video dan semoga menambah wawasan Anda. Sekian saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.